warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ramadhani SPD, NIM 25426731400. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Abimanap, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, pada kelas 8 fase D semester 1 dengan materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita pada kegiatan hari ini dipertemukan lagi pada hari ini dalam keadaan sehat ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Apakah kalian semangat hari ini? Semangat. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian sudah rapi hari ini? Sudah. Ya, karena kalian sudah rapi dan juga sudah semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk membacakan doa, Bapak mintakan kepada Ananda Hafiz untuk memimpin doa pada hari ini sekaligus pembiasaan kita, yaitu sesudah membaca doa membaca surah Ad-Duha. Ya, dipersilahkan kepada Ananda Hafiz untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhiratu khairul laka minal ula. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati
minka fahaddits. Sadaqallah. Ya, terima kasih kepada Ananda Hafiz. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, sekarang kita akan cek kehadiran hari ini. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Sekarang di sini Bapak akan mencek kehadiran ya. Jadi yang mana namanya Bapak sebut, silahkan angkat tangan dan sebutkan hadir ya. Yang pertama, Hafiz Maulana Zain. Hadir. Yang kedua, M Subahan. Hadir. Yang ketiga, M Ramadhani. Hadir. Yang keempat, Nia Ramadhani. Hadir. Terus Nur Iman Syah. Hadir. Yang keenam yaitu Zaini Anwari. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya sudah hadir semua ya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kepada peserta didik dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, malah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan belajar yaitu pada bab 3 tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yaitu pada bab 2 yaitu masalah meyakini kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Yang pertama apa? Terus? Dan Al-Quran. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan membahas yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, sekarang di sini Bapak mau nanya nih. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika seseorang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silahkan. Kehilangan kepercayaan orang lain seperti guru, teman, maupun anggota keluarga akan sulit mempercayainya lagi. Sekali seseorang mengetahui kebohongan, kejujurannya akan diragukan meskipun kemudian hari ia berkata benar. Hubungan sosial, ketidakjujuran dapat menimbulkan konflik, salah paham, dan rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan teman, guru, dan orang tua. Iya, betul sekali. Jadi di sini yang akan terjadi apabila seseorang tidak jujur di dalam keseharian kita, baik di sekolah ataupun di rumah, itu yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Nia Ramadhani tadi,
ketidakpercayaan orang terhadap kita walaupun saat itu kita sudah berkata jujur. Nah, jadi jangan sekali-kali kalian itu kata berbohong. Terus ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Apa sih tujuan kita pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, presentasikan pengertian. Ya, jadi yang pertama ini kalian mampu nanti mempresentasikan atau menjelaskan pengertian apa sih itu amanah dan apa sih itu jujur. Terus yang kedua, menunjukkan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di situ kalian menjelaskan apa itu amanah dan apa itu jujur. Setelah kalian sudah tahu, ya, oh jujur ini seperti ini, amanah ini seperti ini. Lalu yang kedua, kalian menerapkan, mengimplementasikan perilaku amanah dan jujur. Nah, jadi kalian menerapkan lagi. Setelah kalian tahu, ya, mempresentasikan pengertian dari amanah, lalu kalian menerapkan pengertian dari amanah dan jujur. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan inti, mungkin terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya, supaya fokus kalian ya. Ya, sekarang kita mulai. Kalau kau senang hati harus jujur. Pasti. Kalau kau senang hati harus amanah. Pasti. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati keduanya. Oke. Sekali lagi. Kalau kau senang hati harus jujur. Pasti. Kalau kau senang hati harus amanah. Pasti. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati keduanya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuki kegiatan inti, yaitu masalah amanah dan jujur ya. Sekarang kita akan bahas yaitu yang pertama itu apa itu amanah. Nah, di sini dalam bahasa Arab yaitu amanah itu amatan, aman, tentram atau dapat dipercaya, itu secara bahasa Arab ya. Terus juga secara istilah yaitu adalah apa itu amanah, yaitu pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah sesama dan diri sendiri, dan juga sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa, yaitu Allah memerintahkan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak dan menegakkan keadilan. Nah, jadi untuk amanah itu sudah dijelaskan pada Quran surah An-Nisa ya, dan juga amanah itu sudah kita ketahui yaitu artinya dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu masalah pengertian jujur. Yang pertama itu dalam bahasa Arab itu artinya berkata benar dalam bahasa Arab. Secara istilah itu artinya itu kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan. Itu secara istilah. Terus juga di sini sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, yaitu artinya bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar, artinya orang-orang yang jujur. Nah, jadi di sini pengertian dari jujur dari segi bahasa Arab, terus juga dari istilah dan dasarnya yaitu dalam Quran surah At-Taubah. Nah, di sini juga kejujuran itu adalah pondasi etika. Tanpa kejujuran semua amanah akan runtuh. Nah, jadi jujur itu adalah pondasi etika kita. Jadi kalau misalkan kita tidak jujur, apalagi kita tidak amanah, tidak tidak menjaga kepercayaan orang lain, maka kita akan runtuh. Ada video tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, sekarang silahkan kalian simak dan amati.
bareng Bu Mukarramah Fauziana. Pelajaran kali ini kita membahas tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Amanah. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah ada 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, ada amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap semua nikmat yang ada pada diri manusia yang berguna bagi dirinya. Ya, oke anak-anak. Tadi sudah dijelaskan ya pada video tersebut bahwa dari pengertian amanah, terus juga contoh berperilaku amanah dan cara contoh berperilaku amanah, dan juga sudah dijelaskan pengertian dari jujur, contohnya bagaimana dan cara menerapkan jujur itu bagaimana. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan 2 kartu, yaitu apa di sini? Jujur. Dan di sebelah kiri apa? Amanah. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan kartu, yaitu jujur dan amanah. Nah, jadi kalian nanti Bapak bagi kelompok itu ada 2. Jadi ada kelompok jujur dengan kelompok amanah. Jadi nanti setelah Bapak bagikan permasalahannya, nanti akan Bapak acak nih, siapa nanti yang masuk kategori kelompok jujur, siapa nanti kategori yang masuk dalam kelompok amanah. Nah, yaitu terkait dengan permasalahan yang akan Bapak bagi. Nah, sekarang di sini Bapak akan bagikan ya untuk permasalahannya ya. Ya, sekarang di situ kan sudah Bapak bagikan permasalahan sesuai dengan kata kunci yang Bapak pegang. Nah, sekarang di sini siapa yang mendapatkan kata kunci amanah? Silahkan angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang siapa yang mendapatkan kata kunci jujur? Silahkan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan kata kunci permasalahannya. Silahkan dimulai dari sekarang. Yang di sebelah kanan di sini adalah kelompok jujur, di sebelah kiri adalah kelompok amanah. Silahkan kalian bentuk kelompoknya. Nah, sekarang sudah kita bagi ya, di sebelah kanan itu sudah ada kartunya, yaitu sebelah kanan kelompok jujur dan di sebelah kiri ada kelompok amanah ya. Sekarang setelah kalian dapatkan kelompok, habis itu permasalahannya sudah ada, untuk sekarang silakan kalian kerjakan sesuai dengan permasalahan yang didapat di dalam kartu. Nah, jadi silakan kalian isi sesuai dengan permasalahannya. Dimulai dari sekarang.
Ya, silakan yang mau mencari di internet ya terhadap permasalahan, ada Bapak ya, bisa kalian cari. Jadi semuanya harus bekerja ya. Semuanya harus bekerja terhadap yang Bapak bagikan permasalahan dan sesuai dengan kata kunci yang sudah kita bagi kelompoknya. Di sini silahkan kalau misalkan sudah kalian jawab, silahkan yang jawaban sesuai dengan permasalahannya kalian tempel di kertas karton. Silahkan kerjakan mulai sekarang. Ya, yang di belakangnya bisa dianukan aja yang double tipnya itu ya. Ya, ya sini. Iyalah, itulah. Ya, tempel aja. Sama juga amanah kayak gitu juga ya. Ya, 2. Lanjut juga ya, lanjut Rahim. Pertanyaannya yang mana? Yuk. Silahkan tempelkan sesuai dengan permasalahan dan jawabannya. Begitu juga dengan kelompok amanah. Ya, sekarang karena kelompok jujur sudah selesai, silahkan dari kelompoknya untuk mempresentasikan atau menjelaskan yang sudah Bapak berikan. Baiklah, kami dari kelompok jujur ingin menjawab permasalahan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa arti dari sifat jujur. Jujur adalah keselarasan atau kesesuaian yang utuh antara apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Semuanya sesuai dengan kenyataannya. Kan satu contoh perbuatan jujur, ya langsung. Baiklah. Pertanyaan kedua. Berikan satu contoh perbuatan jujur yang kamu lakukan di lingkungan sekolah. Saat istirahat, saya menemukan sebuah pulpen bermerek bagus terletak di lantai dekat loker. Pulpen itu bukan milik saya dan saya tidak melihat siapa yang menjatuhkannya. Meskipun saya menyukai pulpen itu, saya saja langsung memasukkannya ke dalam saku tanpa ada yang tahu. Saya memilih untuk mengambil pulpen tersebut dan menyerahkan kepada guru, tiket, atau bagian tata usaha. Ya, selanjutnya sebutkan 2 dampak positif. Ini. Ya. Jika kamu selalu bersikap jujur, yang pertama membangun kepercayaan, yang kedua mendapatkan kedamaian dan ketenangan hati. Ya. Selanjutnya Bentuk ketidakjujuran yang sering terjadi saat ulangan di sekolah. Penjelasan bentuk ketidakjujuran nyontek adalah tindakan mengambil, menyalin atau menggunakan jawaban milik orang lain atau menggunakan materi catatan konten buku dalam saat ulangan. ya. Lanjut. Terakhir. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Selain kepada orang lain, apakah kita juga harus bersikap jujur kepada diri sendiri? Jika ya, berikan contohnya. Ya, kita mutlak harus bersikap jujur kepada diri sendiri. Kejujuran kepada diri sendiri sering disebut sebagai otentisitas atau kejujuran batin. Adalah fondasi dari semua bentuk kejujuran yang lain. Jika kita tidak jujur pada diri sendiri, maka kejujuran yang
kejujuran kita kepada orang lain hanyalah pura-puraan. Ya, silakan. Udah? Ya. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok jujur. Silakan kepada kelompok jujur kembali ke tempat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok jujur. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya dari kelompok amanah dan juga kelompok jujur ya. Nah, sudah kita ketahui apa pengertian jujur, habis itu cara berperilaku jujur dan contoh berperilaku jujur. Begitu juga dengan amanah. Bagaimana apa pengertian amanah, terus contoh amanah dan bagaimana contoh berperilaku seseorang yang amanah. Nah, sekarang di sini mungkin ada yang masih ingat gak apa itu jujur? Jujur adalah perkataan yang sebenarnya ya dan tidak menipu. Sedangkan kalaunya amanah apa? Artinya adalah dapat dipercaya. Ya, baiklah untuk kegiatan penutup. Jadi di sini Bapak minta setiap kelompok perwakilannya saja untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok jujur. Silahkan. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami dari kelompok jujur, yaitu jujur adalah keselarasan antara informasi yang disampaikan dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya, termasuk dalam niat dan perbuatan. Kejujuran mencakup berbicara benar, tidak berbohong, bertindak benar, tidak menipu, tidak curang, mengakui kesalahan tanpa menutup-nutupi. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok jujur. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian, di sini Bapak ingin memberikan tugas mandiri kepada kalian ya. Nih, Bapak bagikan dulu ya. Pasti. Ya, silahkan kalian kerjakan soal mandirinya. Bapak berikan waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Ya, sekarang apakah pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang akan Bapak lakukan lagi ya. Ya, Bapak kumpulkan aja. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian perhatikan di layar di depan. Nah, di sini itu refleksi ya. Kira-kira pada hari ini yang menggambarkan perasaan kalian setelah mempelajari materi kita pada hari ini, nomor 1 kah? Nomor 2, 3, 4, atau 5? Menyenangkan ya. Terus yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, yaitu tentang
jujur dan amanah. Kira-kira materi apa yang menarik bagi kalian? Tentang jujur? Ya. Bagian apa yang belum kamu kuasai? Ya. Sekarang apakah masih ada kesulitan dalam memahami tentang amanah dan jujur? Nah, berarti untuk kegiatan hari ini kalian sudah paham semua, mulai dari pengertian, contohnya mengimplementasikan contoh sikap dari amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi seseorang yang berintegritas dalam sifat amanah dan jujur. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih pada bab 3 ini ya. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar tentang hikmah mempelajari sifat amanah dan jujur untuk di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk semuanya saja ya, membaca surah ya Al-Asr. Ya, silakan. Kita sama-sama. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini yaitu bisa bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.